Jamin ajaib. Katakan pada siapa perempuan yang paling cantik di dunia? Lalu tentu saja Angel atau perempuan paling cantik di negeri ini. Jujurlah kepadaku, mengapa sekarang kau tampak heran? Bukan begitu Angel. Angel adalah perempuan paling cantik. Akan tetapi sekarang ada yang belum kita ketahui lagi. Putri Salju, apa? Maksud apa yang kau katakan? Tapi sama adanya ini sebenarnya Putri Salju mampu melepaskan Anda. Saja, membunuh dalam hati. Cari dan bawa perempuan bernama Putri Salju itu pergi. Pastikan dia tidak akan kembali. Maaf atas kedatangan saya Ratu, tapi bukankah dia tidak pernah bermasalah kepada Anda? Nah, sebagai manusia hidup bawah kekuasaan, kau tidak pantas mempertanyakan apa yang aku perintahkan. Lakukan saja apa aku lakukan. Maaf atas kedatangan saudara saya Ratu, kami akan segera melaksanakan perintah Anda. Tidak ada satupun yang boleh menandingi kecantikan. Aku ratu negeri ini. Yang paling berkuasa adalah kecantikan satu. Belakangan ini membuat sekali pemburu yang melihat keberadaan Putri Salju segera berlari mendekat dan berteriak. Putri! Putri! Aku tidak bisa menanyakan banyak hal, tapi pergilah, pergi jauh yang bisa. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Dengar, ikuti perintah kami. Pergilah sejauh yang bisa. Kenapa? Ada apa? Kematianmu belum di depan gerbang istana, maka pergilah sejauh yang bisa. Baiklah, aku akan pergi. Saya seperti akan pingsan di sini juga. Gimana ini? Maaf, tersesat. Apa ini? Mah, di tengah hutan. Karena penasaran dan lelah yang mulai mengikuti, Putri Salju memutuskan untuk pergi bermain. Setelah sampai di depan rumah tersebut, Putri Salju mengatur pintu secara perlahan. Namun, pintu terbuka dengan sendirinya. Apa ini? Apakah tidak ada orang di rumah ini? Atau sedang pergi keluar? Sepertinya tidak apa-apa. Tidak aku masih berada sebentar. Nanti sebelum sinnya datang, aku akan minta izin. Tak lama kemudian, Tazim masuk ke dalam rumah mereka dengan membawa hasil curian yang mereka tangkap. Kenapa aku yang disuruh babar-babar? Makanya rajin olahraga berarti. Yuk, besok ikut kita. Kasun, di mana Kasun? Stop. Kenapa pintunya terbuka? Siapa yang berani masuk? Haruskah aku menyalakan lampu? Maaf, aku bunyi. Bahkan namaku Sembunyi. Kau kira ini tempat titipan anak? Tapi aku bisa masak kok. Dan juga pakaian yang segera dibersihkan. Ya benar, untuk kita harus segera dibersihkan. Masuk. Kamu benar-benar mau tinggal di sini? Ini sama Benar, betul. Dengan darurat sapu, bisa saja rumah bisa menjadi sangat kecil. Oke, semuanya setuju.
salju, kamu boleh tinggal di sini. Tapi ingat, besok kami harus pergi ke tempat kerja. Jangan pulang itu bersama aku. Cermin aja, lihatlah. Bukankah kecantikan seperti ini hanya aku yang pantas memilikinya? Dan tentu saja tidak pantas dimiliki oleh Putri Salju. Kenapa? Ada apa dengan ada cara? Putri Salju telah dan hanya aku yang pantas akan sebutan perempuan paling cantik di negeri. Lalu kenapa kau bicara dan tidak yakin? Apa saya lakukan? Putri Salju, dia masih hidup. Apa yang kau katakan? Aku sendiri yang memerintahkan dua putri itu untuk melenyapkan Putri Salju. Sepertinya kamu tersebut mengkhianat Ratu. Khianat pada aku. Dasar khianat. Tapi baik, biarkan mereka lalu mereka harus sama dengan Putri Salju saja. Anda benar, Anda harus tunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Setelah percakapan itu berakhir, kini sang ratu meminta suami untuk menghubunginya dengan seseorang yang selama ini melindunginya dari bayang-bayang yang dapat kelihatan. Kalau begitu, jadi hubungkan aku dengan dia sekarang. Tentu saja, betul. Ada apa kau memanggilku, wahai sang ratu? Wahai Yesus, aku punya masa yang sangat bagus. Siapakah orang bodoh yang berani mengganggu sang ratu? Putri Salju, karena kecantikannya aku yang bodoh karena berani musik. Jadi, lakukan apapun untuk menyenangkannya. Bagaimana jika kita buat Putri Salju tertidur abadi? Abad, Ya, tak akan ada satu orang pun yang bisa membangunkannya. Dan kabar baiknya, kecantikan Putri Salju akan perlahan terserap oleh Anda, sang ratu. lakukan. Aku sangat ingin mencoba. Sesuai perintah Anda, sang ratu. Sore harinya, terlihat Putri Salju sedang membersihkan barang-barang, sementara para kurcaci sedang bersiap-siap pergi. Ingat ya, jangan buka pintu saja. Tidak usah mengatakan urusan orang lain. Dia berarti tidak usah khawatir apa akan terjadi. Selamat bersih semuanya. Beberapa saat setelah para kurcaci itu pergi, Putri Salju melanjutkan pekerjaan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Siapa itu? Apa aku harus dengar siapa yang ngomong? Tapi Kapten Fluffy bilang aku tidak boleh membuka pintu untuk siapapun. Saat Putri Salju mengambil, Putri Irma
berjalan mendekat, lalu membuka pintu yang sedari tadi tanpa mengetahui bahwa penyihir telah menunggu untuk melukai. Anak muda, bolehkah aku minta sedikit air? Aku sangat kehausan. Dari tadi aku tersesat di hutan. Boleh? Mari silakan masuk. Aku sangat berterima kasih kepadamu, anakku. Terimalah. Biarkanlah orang tua ini berterima kasih, nak. Kau telah menolongku. Mungkin jika kau tak ada di sini, aku mati kau saja kelaparan. Terimalah. Setelah berbagai bujuk rayu, akhirnya punya salju yang tergoda akan tanda apel itu, lalu mengambil dan memakan apel itu di depan sang putri. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Rasakanlah tidur dalam abadi, Putri Salju. Tak lama kemudian, para pencaci pulang setelah melakukan pekerjaan itu. Sampai lagi-lagi aku yang disuruh babat berat. Kenapa tidak sesuatu yang begitu besar? Sudahlah, Brahma. Kita juga sudah dapat bagian dan ini saatnya kita bersih. Kenapa pintunya ada dikunci? Masih ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apa ini? Bukankah kita tidak pernah menyimpan apel? Ada orang yang ingin belajar kepada perusahaan bisa biarkan. Jadi aku kan dikatakannya. Tapi tidak bisa. Tapi sekarang ambillah semua barang. Kita akan selamatkan bisa. Oh, biarkan aku ambil aja sedikit dari belakang. Sini sekarang. Tasya. Pelan-pelan Putri, kamunya memang agak keras, tapi syukurlah kamu mengerti. Oh, sudah. Ingat siapa yang menang? Hanya aja. Cincin merah, itu lambang prajurit ratu. Juga, sihir murahan itu, baunya sama dengan bau istana. Jadi sebenarnya uang kalian. Jadi kalian sudah komunikasi bukan? Dulu kami adalah pekerja terbaik di sana. Tapi setelah ratu berkuasa, dia memandang kami seperti itu. Seperti memandang lidahnya. Lalu dia membawa kami ke hutan dan tidak mati di hutan ini. Tapi penyakitnya sudah parah, Putri. Dan sekarang dia mencoba menyakiti kita. Tidak bisa dibiarkan.
sama hati yang busuk. Baik, mari kita berlatih dan bisa terdeteksi oleh cermin ajaibnya. Mereka pun membuat ramuan sangka. Lalu pada malam itu juga, Putri Salju dan Dok pergi keluar menemui pembusuk. Putri, kamu masih hidup. Aku pikir Aku masih hidup dengan teman-teman baruku. Dan sekarang aku bukan kalian sekali lagi. Jika kalian ingin kesalahan kalian yang cepat ingin mencelakai. Apapun itu, tapi buat hal yang akan kita di situ. Pada saat ini malamnya tidak bergerak dan tidak berwarna. Cerminnya tidak akan berpikir. Tangan ini terbuat dari kemanusiaan dan mengandung sangat khusus. akan berlakukan. Malam ini juga tahtanya akan kosong. Di malam yang sunyi, Ratu terlihat duduk dengan didampingi oleh sang cermin ajaib. Ratu, bukankah saat ini Anda untuk makan malam? Kau benar. Hei, pelayan, mana makan malam? Membuat salju hidup abadi sama bagus. Tentu Anda adalah nilai ratuku. Sudah sepantasnya. Selain ini, aku bisa mengisah cari ikan salju sedikit dan aku tentu akan ditambah cantik. Benar telah. Bisa napas. Ratu, apa yang terjadi? Ratu semakin lemah, dan saat itu juga suara tepuk tangan bergema. 7 kurcaci bersama dengan Putri Salju dan pemburu datang bersamaan menyaksikan akhir dari sang sanggahan Ratu. Laki-laki rumah yang memberi makan. Terakhir kita, ingin berada di bawah kaki kita. Apa yang ya, hei, maka itulah kita sudah takut. Kamu mati di sana. Walaupun biasanya aku takut, tapi kali ini aku sangat semangat. Benar sekali. Kau yang ingin kami yakinkan. Sekarang kami yang menyaksikanmu dari kata yang kau. Nah, kau juga yang dulu memerintahkanku untuk duduk. Jadi kini, aku buat kau lenyap. Dan kau yang menginginkan kematianku, sekarang kematianlah yang memilihmu. Tidak bisa, nanti saja. Dan begitulah sebuah